Pernahkah kamu merasa tidak berharga di mata dunia karena penampilan atau status sosial? Bayangkan ada seorang pria di zaman Nabi yang tidak punya harta, wajah yang dianggap kurang menarik oleh masyarakat saat itu, bahkan tidak ada keluarga yang mau menampungnya. Namun, di balik penampilannya yang sangat sederhana, dia menyimpan cinta yang begitu besar dan tulus kepada Sang Pencipta. Siapakah sosok misterius ini yang meski tidak dikenal penduduk bumi, namun namanya mengguncang penduduk langit? Mari kita buka lembaran sejarah tentang ketulusan yang melampaui logika manusia. Selamat datang kembali di channel kita, tempat di mana kita menyelami kisah-kisah penuh hikmah yang jarang diceritakan di buku sejarah populer. Hari ini, kita akan membahas perjalanan hidup Julaibib R.A., seorang sahabat Nabi yang akan mengubah cara pandangmu tentang harga diri dan pengabdian. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena ada pesan yang sangat menyentuh hati di akhir video ini. Jangan lupa untuk tetap fokus, karena setiap detail perjalanan hidupnya adalah pelajaran berharga bagi kita semua, yang hidup di zaman modern yang serba menilai fisik ini. Julaibib adalah seorang pria yang hidup di Madinah dengan kondisi fisik yang sering kali dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak memiliki kabilah besar yang melindunginya, tidak memiliki rumah yang megah, bahkan sering tidur di masjid beralaskan pasir. Masyarakat waktu itu cenderung mengabaikannya, karena dia dianggap tidak memiliki nilai sosial sama sekali. Namun, tahukah kamu bahwa dalam Islam, standar kemuliaan bukanlah seberapa tampan wajahmu atau seberapa tebal dompetmu. Julaibib adalah bukti nyata bahwa Allah melihat apa yang ada di dalam dada, bukan apa yang tampak di mata. Meskipun sering mendapat penolakan dari lingkungan sosialnya, ada satu sosok yang selalu menyambut Julaibib dengan kehangatan yang luar biasa. Sosok itu adalah Rasulullah SAW, manusia paling mulia yang pernah menginjakan kaki di bumi ini. Beliau tidak pernah melihat Julaibib dengan tatapan menghina, melainkan dengan tatapan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anaknya. Kehadiran Rasulullah menjadi satu-satunya tempat bagi Julaibib untuk merasa bahwa dirinya benar-benar ada dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Kehangatan inilah yang kemudian menumbuhkan kesetiaan yang tak tergoyahkan dalam diri Julaibib. Suatu hari, Rasulullah ingin memberikan sesuatu yang paling berharga bagi Julaibib, yaitu sebuah keluarga. Beliau mendatangi salah seorang sahabat dari kaum Ansor yang memiliki putri yang sangat cantik dan solihah. Bayangkan betapa kagetnya orang tua gadis tersebut ketika Rasulullah datang untuk meminang putri mereka bagi Julaibib. Bagi sang ayah, ini adalah pilihan yang sulit, karena secara tradisi, Julaibib bukanlah menantu impian yang diharapkan oleh keluarga manapun. Namun, Rasulullah ingin menunjukkan bahwa ketaatan lebih utama daripada segalanya. Ayah sang gadis sempat ragu dan ingin berdiskusi terlebih dahulu dengan istrinya. Sementara sang ibu pun merasa keberatan karena memikirkan masa depan putrinya dengan pria semiskin Julaibib. Namun, di tengah keraguan orang tuanya, sang putri yang solihah itu keluar dan bertanya, "Apakah kalian akan menolak permintaan Rasulullah?" Baginya, jika Rasulullah yang memintanya, maka itu pasti yang terbaik bagi dunia dan akhiratnya. Gadis ini mengajarkan kita tentang arti kepatuhan mutlak kepada kebenaran, mengalahkan ego dan gengsi duniawi yang seringkali membelenggu kita. Akhirnya, pernikahan itu pun berlangsung dengan sederhana, namun penuh berkah, karena doa langsung dari Rasulullah SAW. Rasulullah mendoakan agar kehidupan mereka dipenuhi dengan kebaikan yang melimpah, dan tidak diberikan kesulitan. Julaibib yang tadinya sendirian, kini memiliki pendamping hidup yang begitu mulia hatinya. Namun, kebahagiaan mereka di dunia tidak berlangsung lama, karena ada panggilan yang lebih besar yang sedang menunggu Julaibib. Sebuah panggilan yang akan membawanya ke derajat tertinggi di sisi Tuhannya. Tak lama setelah pernikahan itu, sebuah seruan jihad berkumandang di Madinah. Julaibib tidak ragu sedikitpun untuk meninggalkan kebahagiaan barunya demi membela agama Allah. Dia tidak mengeluh bahwa dia baru saja menikah, atau merasa berhak untuk berdiam diri di rumah. Baginya, setiap detik tanpa pengabdian adalah kerugian. Dengan perlengkapan perang yang sederhana, Julaibib berangkat ke medan pertempuran dengan tekad bulat, hidup mulia atau mati syahid sebagai kekasih Allah. Inilah awal dari akhir perjalanannya yang sangat heroik.
Pertempuran pecah dengan sengitnya. Debu berterbangan menutupi pandangan, dan denting pedang bersahutan di mana-mana. Julaibib bertarung dengan keberanian yang tidak pernah dibayangkan orang sebelumnya. Dia yang selama ini dianggap lemah dan tak berarti, kini menerjang barisan musuh bagaikan singa yang sedang haus akan ridho Allah. Tidak ada rasa takut di matanya yang tersembunyi di balik kehusyukan berjuang. Dia benar-benar membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari otot, melainkan dari keyakinan yang menghujam dalam di sanubari. Setelah pertempuran berakhir dan kemenangan berada di tangan kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai memeriksa pasukannya satu persatu. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" Para sahabat menyebutkan nama-nama tokoh besar dan kerabat mereka yang gugur. Namun, Rasulullah merasa ada yang kurang. Beliau mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Bagi beliau, setiap jiwa itu berharga. Dan ada satu jiwa yang sangat beliau rindukan di saat-saat seperti ini. Jiwa itu adalah sahabat setianya yang sering dilupakan orang lain. Para sahabat menjawab bahwa mereka tidak kehilangan siapa-siapa lagi selain yang telah disebutkan. Namun dengan nada suara yang penuh emosi, Rasulullah berkata, "Tetapi aku telah kehilangan Julaibib, carilah dia." Kalimat ini menunjukkan betapa istimewanya posisi Julaibib di hati Nabi. Meskipun di mata dunia dia bukan siapa-siapa, di mata Rasulullah, Julaibib adalah bagian penting dari hidup beliau. Para sahabat pun segera berpencar mencari keberadaan pria yang selama ini mungkin mereka abaikan di sudut-sudut Madinah. Akhirnya, mereka menemukan Julaibib tergeletak di tanah, syahid dengan tubuh penuh luka. Namun yang mengejutkan adalah di sekitar jasad Julaibib terdapat 7 jasad musuh yang telah ia kalahkan sebelum dirinya sendiri gugur. Julaibib telah bertarung sendirian melawan 7 orang demi melindungi panji Islam. Pemandangan ini membuat para sahabat terpaku, menyadari bahwa orang yang mereka anggap remeh selama ini ternyata adalah seorang pahlawan besar yang memiliki kekuatan luar biasa karena iman yang tulus. Mendengar kabar tersebut, Rasulullah Assalamualaikum segera datang menghampiri jasad Julaibib. Beliau berdiri di depan jasad sahabatnya itu dengan tatapan yang penuh haru dan bangga. Beliau melihat luka-luka yang menjadi saksi bisu perjuangan Julaibib. Kemudian, Rasulullah mengucapkan kalimat yang sangat mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Beliau berkata, "Dia telah membunuh 7 orang, lalu mereka membunuhnya. Dia adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darinya." Kalimat ini adalah pengakuan tertinggi yang bisa didapatkan oleh seorang manusia. Bayangkan, Rasulullah SAW, penutup para nabi, menyatakan bahwa Julaibib adalah bagian dari dirinya. Beliau mengulang kalimat itu sampai 3 kali. Dia dariku dan aku darinya. Ini bukan sekadar kata-kata, melainkan sebuah pernyataan bahwa derajat Julaibib di sisi Allah sudah sangat tinggi, sehingga ia menyatu dalam semangat dan perjuangan Nabi. Semua sahabat yang hadir saat itu merasa iri dengan kemuliaan yang didapatkan oleh Julaibib. Mereka sadar bahwa penilaian manusia benar-benar tidak ada artinya dibandingkan dengan penilaian Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah kemudian mengangkat jasad Julaibib dengan tangan beliau sendiri. Beliau tidak mengizinkan orang lain menggendongnya. Beliau mendekap jasad yang penuh debu dan darah itu dengan penuh cinta. Bagi Rasulullah, debu di tubuh Julaibib lebih harum daripada minyak kasturi manapun di dunia. Inilah pemandangan yang sangat mengharukan. Seorang pemimpin besar memanggul sendiri prajuritnya yang paling miskin namun paling setia, menuju tempat peristirahatan terakhirnya. Tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat dalam ketulusan. Karena Julaibib tidak memiliki keluarga di Madinah, Rasulullah sendirilah yang menjadi walinya. Beliau menggali kubur untuk Julaibib dengan tangan mulianya. Setiap cangkulan tanah adalah bentuk penghormatan terakhir bagi sang syuhada. Julaibib tidak dimandikan karena ia mati syahid. Ia dikuburkan dengan pakaian perangnya yang menjadi saksi bisu keberaniannya. Seluruh malaikat di langit seolah-olah turun untuk ikut menyalati dan mengantarkan Julaibib menuju surga yang telah dijanjikan untuknya.
Setelah pemakaman selesai, Rasulullah memalingkan wajahnya sejenak sambil tersenyum, lalu menunduk. Ketika ditanya mengapa, beliau menjawab bahwa beliau melihat istri-istri Julaibib dari kalangan bidadari surga sedang berebut untuk menyambutnya. Allah langsung membalas kesendirian Julaibib di dunia dengan kemuliaan yang tak terbayangkan di akhirat. Dia yang dulu dijauhi karena rupa, kini menjadi dambaan makhluk-makhluk paling suci di surga. Keikhlasannya telah membukakan pintu-pintu langit yang tertutup bagi orang-orang yang sombong. Kisah Julaibib mengajarkan kita bahwa dunia ini hanyalah panggung sandiwara yang seringkali menipu mata. Jangan pernah merasa rendah diri jika kamu tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain secara fisik. Kekayaan yang sebenarnya ada di dalam hati yang bersih dan ketaatan yang tulus kepada Allah. Julaibib adalah simbol bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi istimewa di mata Tuhan, asalkan mereka mau berjuang dan mencintainya dengan sepenuh jiwa tanpa mengharap pujian dari manusia. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita masih sering menilai orang lain hanya dari merek pakaian yang mereka kenakan atau dari jabatan yang mereka miliki? Mari kita belajar dari Rasulullah yang melihat potensi kebaikan dalam diri setiap individu, sekecil apapun itu. Julaibib mungkin tidak meninggalkan warisan harta, tetapi ia meninggalkan warisan inspirasi yang tidak akan pernah kering dimakan zaman. Dia adalah pengingat bahwa ketulusan adalah mata uang yang paling berlaku di akhirat kelak. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya memiliki pemimpin yang adil dan penuh kasih sayang seperti Rasulullah. Beliau tidak hanya memimpin secara politik, tapi juga memimpin secara spiritual, memastikan tidak ada satupun umatnya yang merasa terpinggirkan. Beliau memberikan rasa percaya diri kepada Julaibib bahwa ia berhak untuk bahagia dan berhak untuk berjuang. Tanpa dukungan Nabi, mungkin Julaibib akan tetap menjadi orang yang terasing. Namun di tangan Nabi, ia berubah menjadi seorang legenda. Istri Julaibib pun menjadi janda yang paling diinginkan oleh para sahabat setelah itu. Berkat doa Rasulullah, kehidupannya menjadi sangat makmur dan penuh berkah. Ini adalah bukti bahwa pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah berakhir dengan kerugian. Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Kesabaran gadis itu dalam menerima Julaibib sebagai suami atas perintah Nabi berbuah manis, menjadikannya salah satu wanita yang dihormati di Madinah. Semoga kisah Julaibib ini bisa menjadi penyejuk hati bagi kita yang sedang merasa lelah dengan tuntutan dunia yang tidak ada habisnya. Ingatlah bahwa Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Jadilah seperti Julaibib yang meski tak dikenal di bumi, namun namanya harum dan dirindukan oleh penduduk langit. Teruslah berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat, karena Allah Maha melihat segala ketulusan yang kita tanam dalam diam. Terima kasih sudah menyimak kisah luar biasa ini sampai selesai. Kami berharap cerita Julaibib ini memberikan perspektif baru bagi kehidupanmu sehari-hari. Jangan biarkan standar manusia menghalangimu untuk menjadi hambanya yang paling dicintai. Jika menurutmu kisah ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman atau keluarga agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh sosok luar biasa ini. Setiap kebaikan yang kita bagikan adalah langkah menuju ridhonya. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi yang jarang diketahui lainnya. Berikan komentar di bawah jika ada kisah sahabat lain yang ingin kamu dengar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah menebar kebaikan dimanapun kamu berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.